Assalamualaikum sahabat Hikayah Nawas. Pernahkah kalian berpikir, apakah batu bisa mengalahkan akal, atau justru akal yang menyalakan cahaya iman? Di episode ini, Abu Nawas berhadapan dengan tamu dari negeri jauh dalam debat yang akan menampar pikiran dan mengocok logika. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan bagikan, karena cerita ini bukan sekadar hiburan, tapi pelita untuk kepala kita semua. Pagi itu Baghdad seperti baru saja disapu oleh cahaya matahari. Sinar keemasan memantul di kubah-kubah masjid dan atap istana, membuat kota tampak berkilau seolah dilapisi emas tipis. Angin lembut membawa aroma roti hangat dari pasar dan wangi kayu gaharu dari halaman istana. Para pedagang, pelajar, dan pengawal berbaur dalam irama kota yang tidak pernah benar-benar tidur. Di balairung istana Khalifah, para pejabat berdiri berjajar. Karpet Persia terbentang panjang seperti sungai merah tua yang mengalir menuju singgasana. Hari itu bukan hari biasa. Hari itu, Baghdad kedatangan tamu dari negeri yang jaraknya lebih jauh daripada cerita-cerita pengembara. Terdengar suara trompet halus di gerbang. Pintu besar berukir ayat dan pola bunga dibuka perlahan. Masuklah dua sosok asing. Yang pertama melangkah adalah Romo Immanuel. Jubahnya hitam rapi, jatuh lurus hingga menyentuh lantai. Wajahnya teduh, senyumnya tenang, seperti danau yang permukaannya jarang terusik angin. Setiap langkahnya terukur, seolah ia datang bukan untuk menantang, tetapi untuk memahami. Di belakangnya, melangkah Romo Samuel. Sorot matanya tajam, rahangnya mengeras. Jubahnya bergerak kaku mengikuti langkah yang penuh keyakinan. Jika Romo Immanuel tampak seperti air yang mengalir, maka Romo Samuel tampak seperti batu yang siap menghalangi arus. Khalifah bangkit dari singgasananya. Suaranya bergema di balairung. Selamat datang di Baghdad, kota yang lebih senang bertanya daripada memukul, dan lebih suka berpikir daripada berteriak. Semoga langkah kalian menemukan jawaban, bukan hanya perdebatan. Romo Immanuel membungkuk sopan. Kami datang dengan niat baik, Paduka. Kami mendengar nama seorang lelaki yang katanya bisa membuat orang tertawa sekaligus berpikir. Khalifah tersenyum lebar. Kalau begitu, panggil orang itu. Hari ini, kita tidak hanya ingin mendengar cerita, tapi juga ingin mengasah kepala. Seorang pelayan berlari kecil ke pintu samping. Panggil Abu Nawas. Tak lama kemudian, terdengar suara sandal diseret pelan. Muncullah seorang lelaki dengan jubah coklat yang sedikit kusut, sorban putih yang tampak seperti dipasang tergesa-gesa, dan senyum yang seolah tidak pernah benar-benar pergi dari wajahnya. Paduka memanggil hamba, katanya santai. Atau memanggil hutang hamba yang sudah jatuh tempo. Balairung langsung dipenuhi tawa. Bahkan beberapa pengawal yang biasanya kaku ikut tersenyum. Khalifah menggeleng sambil tersenyum. Wahai Abu Nawas, hari ini tamu kita datang dari jauh. Jauh sekali. Lebih jauh dari jarak antara dompetmu dan uang di dalamnya. Abu Nawas mengangguk serius. Kalau begitu, hamba harus bersikap sangat sopan. Orang yang datang jauh-jauh biasanya tidak mau pulang dengan tangan kosong. Romo Immanuel melangkah maju. Jadi inikah Abu Nawas, nelayan kata-kata yang jaringnya sering menangkap ikan bernama kebijaksanaan? Abu Nawas membungkuk rendah. Romo terlalu memuji. Hamba ini nelayan kecil. Kalau dapat ikan besar, itu karena lautnya luas, bukan karena jaring hamba hebat. Romo Samuel mengamati dari samping, matanya menyapu Abu Nawas dari ujung sorban hingga ujung sandal. Seolah ia sedang menilai lawan sebelum pertandingan dimulai.
Pelayan istana datang membawa nampan perak berisi air mawar dan kurma. Semua dipersilakan duduk melingkar di tengah balairung. Cahaya matahari jatuh tepat di tengah lingkaran, seolah sengaja menyoroti tempat di mana kata-kata akan saling beradu. Romo Immanuel membuka percakapan. Kami datang karena mendengar namamu disebut bukan hanya di pasar dan kedai, tapi juga di ruang-ruang belajar. Katanya, engkau bisa membuat orang tersenyum sambil mengerutkan dahi. Abu Nawas mengambil sebutir kurma, memandanginya sejenak, lalu berkata, hamba lebih sering membuat orang mengerutkan dahi karena lapar, Romo. Tapi kalau setelah itu mereka tersenyum, berarti kurmanya manis. Tawa kecil terdengar di antara hadirin. Romo Immanuel tersenyum lebih lebar. Kami ingin berbincang tentang iman dan akal. Tentang bagaimana manusia memahami Tuhannya. Abu Nawas mengangguk perlahan. Topik yang berat. Biasanya orang lebih suka mengangkat batu daripada mengangkat pikiran. Romo Samuel mendengus pelan, tapi belum berkata apa-apa. Ia menunggu, seperti pemanah yang menahan anak panah di tali busurnya. Khalifah memandang keduanya. Hari ini, istana ini adalah tempat bertanya. Tidak ada yang lebih tinggi dari kebenaran, dan tidak ada yang lebih rendah dari kebodohan yang enggan belajar. Abu Nawas menatap Romo Immanuel dan Romo Samuel bergantian. Kalau begitu, mari kita mulai dengan satu kesepakatan. Kita tidak datang untuk menang, tapi untuk pulang dengan kepala yang sedikit lebih terang daripada saat kita datang. Romo Immanuel mengangguk. Itu kesepakatan yang indah. Romo Samuel menarik napas panjang. Dan aku datang untuk menguji, apakah cahaya itu benar-benar menyala, atau hanya pantulan dari api orang lain. Abu Nawas tersenyum tipis. Kalau begitu, Romo, silakan lemparkan pertanyaanmu. Hamba akan menyiapkan kepala, bukan perisai. Angin berhembus pelan melalui pintu balairung yang terbuka. Tirai bergerak perlahan. Seolah seluruh Baghdad menahan napas, menunggu kata pertama yang akan memulai perdebatan panjang antara batu, kitab, dan akal manusia. Angin pagi masih berhembus pelan di balairung istana. Tirai sutra yang menggantung di pintu besar bergoyang seperti ombak kecil di laut tenang. Cahaya matahari jatuh miring, membentuk garis keemasan di lantai marmer tempat para tamu duduk melingkar. Suasana yang semula hangat perlahan berubah menjadi tegang, seperti udara sebelum hujan turun. Romo Immanuel memandang Abu Nawas dengan mata penuh minat. Wahai Abu Nawas, katanya lembut, engkau berkata bahwa orang lebih suka mengangkat batu daripada mengangkat pikiran. Menurutmu, mengapa manusia begitu takut berpikir? Abu Nawas menggaruk jenggotnya pelan. Karena berpikir itu seperti bercermin, Romo. Kadang yang kita lihat bukan wajah yang ingin kita akui. Beberapa hadirin mengangguk pelan. Romo Immanuel tersenyum. Jawaban yang indah. Aku bisa merasakan mengapa banyak orang terkesan oleh kata-katamu. Romo Samuel, yang sejak tadi diam, akhirnya meletakkan cangkir air mawar di lantai dengan bunyi kecil, namun cukup keras untuk menarik perhatian. Kesan itu tidak bertahan lama bagiku, katanya. Kata-kata bisa terdengar manis, tapi kebenaran tidak selalu manis. Abu Nawas menoleh. Benar, Romo. Bahkan kurma yang paling manis pun bisa membuat sakit gigi kalau dimakan berlebihan. Tawa kecil terdengar, tapi cepat mereda saat Romo Samuel berdiri. Ia melangkah ke tengah lingkaran. Sorot matanya berkeliling, seolah ingin memastikan semua orang mendengar. Baiklah, katanya tegas. Aku datang bukan untuk mendengar peribahasa.
Aku datang untuk bertanya tentang iman. Khalifah mengangguk. Silakan, wahai tamu. Baghdad adalah kota yang senang mendengar pertanyaan. Romo Samuel menghadap Abu Nawas. Engkau dikenal sebagai orang yang pandai menjawab. Maka dengarkan ini. Ia berhenti sejenak, menarik napas, lalu mulai berbicara dengan suara yang jelas dan tajam. Islam mengaku menyembah Tuhan yang satu, yang tak terlihat dan tak berbentuk. Namun kiblat kalian adalah bangunan dari batu. Kalian mencium batu hitam sampai berdesakan. Bukankah itu berarti kalian mengagungkan benda? Beberapa hadirin saling melirik. Suasana menegang. Romo Samuel melanjutkan. Kalau Tuhan kalian Maha Esa, mengapa masih perlu simbol yang begitu diagungkan? Dan lebih dari itu, meski kalian berdesakan mencium batu, kalian tetap tidak punya jaminan surga. Lalu apa gunanya semua itu? Kata-kata itu melayang di udara seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Sunyi. Bahkan burung di luar balairung seolah berhenti berkicau. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia menunduk, mengambil sebutir kurma yang tersisa di nampan, memutarnya di antara jari-jarinya, seolah kurma itu adalah dunia yang sedang ia pikirkan. Romo Samuel menyipitkan mata. Kau terdiam. Apakah pertanyaanku terlalu berat? Abu Nawas mengangkat kepala, tersenyum tipis. Tidak, wahai Romo. Aku hanya sedang memastikan apakah aku harus menjawab dengan kepala atau dengan hati. Karena pertanyaanmu menyentuh keduanya. Ia berdiri perlahan dan melangkah ke tengah lingkaran, berdiri tepat di depan Romo Samuel. Wahai Romo, katanya pelan tapi jelas, izinkan aku bertanya balik. Pernahkah engkau melihat seorang musafir di padang pasir? Romo Samuel mengernyit. Pernah. Lalu, ketika ia melihat tiang penunjuk arah, apakah ia memeluk tiang itu karena menyangka itulah kampung halamannya? Beberapa hadirin tersenyum. Tidak, jawab Romo Samuel. Ia mengikuti arah yang ditunjukkan. Abu Nawas mengangguk. Begitu pula kami. Kiblat adalah arah, bukan tujuan. Batu adalah penunjuk, bukan yang ditunjuk. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan. Kalau seseorang mencium foto ibunya, apakah itu berarti ia menyembah kertas dan tinta? Atau ia sedang mengungkapkan cinta kepada yang dibalik gambar? Romo Immanuel menatap Abu Nawas dengan mata yang berbinar. Perumpamaan yang kuat. Romo Samuel tidak langsung menjawab. Ia menghela napas, lalu berkata. Namun mengapa harus berebut, berdesakan, bahkan hampir menyakiti satu sama lain hanya untuk sebuah batu? Abu Nawas tersenyum pahit. Ah, itu bukan soal batu, Romo. Itu soal manusia. Bahkan untuk hal yang paling suci pun, manusia bisa membawa sifat paling duniawi. Khalifah mengangguk pelan, seolah setuju. Romo Samuel menyilangkan tangan. Dan tentang surga? Kalian berusaha keras, tapi tetap tidak punya kepastian. Abu Nawas menatap langit-langit balairung, lalu berkata, Wahai Romo, kalau seorang anak membantu ayahnya di ladang, apakah ia menuntut jaminan hadiah sebelum bekerja? Atau ia bekerja karena cinta dan harapan? Suasana kembali hening. Beberapa hadirin menghela napas pelan. Romo Immanuel bangkit sedikit dari duduknya. Engkau menjawab dengan perumpamaan, Abu Nawas. Itu membuat orang berpikir, bukan hanya mendengar. Abu Nawas membungkuk ringan. Hamba tidak pandai memberi jawaban lurus, Romo.
Hamba hanya pandai membuat jalan agar orang menemukan jawabannya sendiri. Romo Samuel menatap Abu Nawas lama. Di matanya, api yang tadi menyala mulai berubah menjadi cahaya yang lebih tenang, meski belum sepenuhnya padam. Baik, katanya akhirnya. Kalau begitu, aku akan bertanya lagi. Tapi kali ini, bukan tentang batu. Kali ini tentang kitab. Abu Nawas tersenyum. Ah, sekarang kita masuk ke rumah yang penuh rak dan debu. Silakan, Romo. Hamba sudah menyiapkan sapu di kepala. Angin kembali berhembus, tirai bergerak, dan hadirin menahan napas. Semua tahu, perdebatan baru saja benar-benar dimulai. Di antara batu, arah, dan makna, kini kitab dan hafalan akan menjadi medan berikutnya. Tirai sutra kembali bergoyang ketika angin siang mulai menghangat. Cahaya matahari kini jatuh tepat di tengah balairung, seolah membuat sebuah panggung alami bagi kata-kata yang akan saling beradu. Para tamu menyesuaikan duduknya, beberapa bersandar ke depan, seperti penonton yang tahu pertunjukan sesungguhnya baru saja dimulai. Romo Samuel berdiri dengan sikap lebih tenang, namun matanya masih menyimpan api. Baik, Abu Nawas, katanya, kau telah berbicara tentang arah dan makna. Sekarang mari kita bicara tentang kitab. Abu Nawas mengangguk sambil merapikan sorbannya yang sedikit miring. Kitab adalah cermin, Romo. Kadang kita suka melihat wajah orang lain di dalamnya, tapi lupa melihat wajah sendiri. Beberapa hadirin tersenyum, yang lain mengerutkan dahi, mencoba mencerna maksudnya. Romo Samuel mengangkat tangannya. Dalam kitabku, banyak kisah tentang iman, pengorbanan, dan penebusan. Kami belajar menghafalnya, membacanya, dan merenungkannya. Tapi aku sering mendengar bahwa di negerimu, orang lebih bangga menghafal daripada memahami. Abu Nawas menepuk tangannya pelan. Ah, Romo, di semua negeri orang suka mengumpulkan. Ada yang mengumpulkan emas, ada yang mengumpulkan kata-kata. Yang jarang dikumpulkan adalah kebijaksanaan. Khalifah tersenyum, mengelus janggutnya. Romo Samuel melangkah lebih dekat. Kalau begitu, aku ingin melihat bagaimana engkau, Abu Nawas, berhadapan dengan kitab yang bukan milikmu. Abu Nawas mengangkat alis. Hamba sering berhadapan dengan hal yang bukan milik hamba, Romo. Biasanya itu tagihan di pasar. Tawa kecil terdengar. Romo Samuel tidak ikut tertawa. Ceritakan satu kisah dari kitab kami. Tanpa melihat buku. Tanpa bantuan siapapun. Balairung mendadak sunyi. Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Abu Nawas mengusap dagunya, pura-pura berpikir keras. Wahai Romo, sebelum hamba bercerita, izinkan hamba bertanya. Untuk apa kita menghafal sebuah kisah? Romo Samuel menjawab cepat. Agar kita tidak melupakannya. Abu Nawas mengangguk. Dan untuk apa kita tidak melupakannya? Romo Samuel terdiam sejenak, lalu berkata. Agar kita hidup sesuai dengan pelajarannya. Abu Nawas tersenyum. Kalau begitu, Romo, hafalan adalah pintu. Tapi hidup adalah rumahnya. Ia melangkah ke tengah lingkaran dan mulai bercerita dengan suara tenang. Hamba pernah mendengar sebuah kisah tentang seorang penabur benih. Ia menabur benih di berbagai tempat, di jalan, di tanah berbatu, di semak berduri, dan di tanah yang subur. Benih yang jatuh di tanah subur tumbuh dan berbuah, yang lain tidak. Romo Immanuel mengangkat kepala, matanya berbinar. Itu salah satu perumpamaan yang kami kenal. Abu Nawas mengangguk.
Hamba tidak menceritakannya untuk menunjukkan hafalan, Romo. Hamba menceritakannya untuk bertanya, di mana benih itu jatuh hari ini? Di kepalamu, di hatimu, atau hanya di lidahmu? Beberapa hadirin menahan napas. Kalimat itu seperti angin dingin di tengah panas. Romo Samuel mengerutkan kening. Engkau memutar balik pertanyaanku. Abu Nawas tersenyum. Karena pertanyaan sering lebih tajam daripada jawaban. Romo Samuel menghela napas. Baik. Kalau begitu, aku akan jujur. Aku tidak menghafal semua kisah seperti engkau. Tapi aku percaya pada ajarannya. Abu Nawas mengangguk penuh hormat. Itu sudah lebih dari cukup, Romo. Hamba lebih takut pada orang yang menghafal 1000 ayat tapi lupa satu perbuatan baik. Romo Immanuel berdiri, suaranya lembut namun jelas. Engkau berbicara tentang keseimbangan, Abu Nawas. Antara kepala dan hati. Abu Nawas menoleh padanya. Benar, Romo. Kepala tanpa hati adalah pisau tanpa gagang. Hati tanpa kepala adalah perahu tanpa kemudi. Romo Samuel menyilangkan tangan, menatap lantai sejenak, lalu mengangkat wajahnya. Namun, engkau harus mengakui. Banyak orang menggunakan kitab untuk menyerang, bukan untuk memahami. Abu Nawas mengangguk pelan. Itulah sebabnya, Romo, hamba selalu membawa 2 kitab. Satu di tangan, satu di kepala. Tapi yang paling hamba jaga adalah yang di dada. Khalifah menepuk tangan sekali, pelan namun tegas. Kata-katamu hari ini, Abu Nawas, seperti cermin. Siapa yang berdiri di depannya akan melihat dirinya sendiri. Romo Samuel menatap Abu Nawas lebih lama dari sebelumnya. Api di matanya kini berubah menjadi cahaya yang bergetar, seperti lilin yang tertiup angin. Baik, katanya akhirnya. Kalau begitu, aku akan melanjutkan. Tapi kali ini, bukan tentang hafalan. Kali ini tentang pertanggungjawaban. Abu Nawas tersenyum tipis. Ah, topik yang membuat semua orang ingin tiba-tiba lupa. Angin kembali berhembus, tirai bergerak lebih kencang. Balairung terasa seperti menahan napas kolektif. Di antara hafalan dan pemahaman, kini tanggung jawab dan pilihan akan menjadi medan berikutnya. Cahaya matahari kini bergeser, menyentuh pilar-pilar balairung dengan bayangan panjang seperti garis-garis tak terlihat yang menghubungkan satu orang dengan yang lain. Udara terasa lebih hangat, namun suasana justru semakin dingin oleh pertanyaan yang menggantung di kepala semua yang hadir. Romo Samuel berdiri tegak. Suaranya kali ini tidak lagi tajam, melainkan berat, seolah membawa beban yang lama ia simpan. Abu Nawas, engkau berbicara tentang hafalan dan pemahaman. Sekarang aku ingin berbicara tentang sesuatu yang lebih besar, tentang dosa, penebusan, dan pertanggungjawaban manusia. Abu Nawas mengangguk pelan. Topik itu seperti timbangan, Romo. Semua orang ingin tahu di mana jarumnya akan berhenti. Romo Samuel melangkah maju 1 langkah. Dalam ajaran kami, ada kisah tentang pengorbanan yang menebus kesalahan manusia. Tentang kasih yang lebih besar daripada hukuman. Namun aku sering mendengar orang berkata, kalau dosa sudah ditebus, mengapa manusia masih harus diadili? Hadirin saling pandang. Beberapa mengerutkan kening, yang lain mencondongkan tubuh, seolah takut melewatkan satu kata pun. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia menunduk, mengambil segenggam pasir dari pot kecil di sudut balairung, hiasan yang biasanya hanya dilihat, bukan disentuh. Ia membuka telapak tangannya, memperlihatkan butiran-butiran halus itu. Wahai Romo,
katanya pelan, lihat pasir ini. Kalau hamba menumpahkannya ke lantai, apakah lantai yang harus meminta maaf? Romo Samuel menggeleng. Tidak. Yang menumpahkanlah yang bertanggung jawab. Abu Nawas mengangguk. Begitu pula dengan dosa, Romo. Pengampunan adalah pintu. Tapi kaki yang melangkah tetap milik manusia. Romo Immanuel menghela napas, matanya menatap Abu Nawas dengan penuh perhatian. Engkau berbicara tentang kebebasan memilih. Benar, jawab Abu Nawas. Kalau tidak ada pilihan, maka tidak ada makna dalam kebaikan. Romo Samuel menyilangkan tangan. Tapi bukankah kasih sejati justru membebaskan dari beban hukuman? Abu Nawas tersenyum tipis. Kasih sejati membebaskan, Romo, tapi juga mengingatkan. Seperti seorang ayah yang memaafkan anaknya yang jatuh, namun tetap mengajarinya cara berjalan agar tidak jatuh lagi. Hadirin mengangguk-angguk. Seorang pedagang tua di sudut bahkan berbisik, itu seperti anakku dan warungku. Romo Samuel melangkah lebih dekat. Kalau begitu, menurutmu, apa gunanya pengorbanan besar itu? Abu Nawas menatapnya langsung. Sebagai jembatan, Romo. Jembatan tidak membuat orang sampai ke seberang. Ia hanya memberi jalan. Kaki yang melangkah tetap harus bergerak. Khalifah menepuk tangan pelan, 1 kali. Perumpamaanmu hari ini seperti timbangan emas, Abu Nawas. Sederhana, tapi berat. Romo Immanuel berdiri. Dalam setiap ajaran, selalu ada 2 hal yang berjalan bersama, anugerah dan tanggung jawab. Tanpa salah satu, yang lain kehilangan makna. Abu Nawas membungkuk hormat. Romo berkata benar. Seperti 2 sayap burung. Dengan 1 sayap, ia hanya bisa berputar-putar di tanah. Romo Samuel terdiam sejenak. Wajahnya menunjukkan pergulatan, bukan kemarahan. Namun aku masih bertanya, Abu Nawas. Kalau manusia tetap harus bertanggung jawab, apakah itu tidak mengurangi makna pengorbanan itu sendiri? Abu Nawas tersenyum lembut. Tidak, Romo. Justru itu yang membuatnya bermakna. Pengorbanan yang tidak mengubah apa-apa hanyalah cerita. Pengorbanan yang membuat manusia memilih jalan yang lebih baik, itulah cahaya. Ia berjalan perlahan di tengah lingkaran. Hamba pernah melihat seorang nelayan menyelamatkan anak yang hampir tenggelam. Apakah setelah diselamatkan, anak itu boleh terus bermain di arus yang sama? Tidak, jawab beberapa hadirin hampir bersamaan. Abu Nawas mengangguk. Itulah jawabannya, Romo. Romo Samuel menarik napas panjang. Api yang dulu ada di matanya kini berubah menjadi bara yang hangat, bukan lagi membakar. Romo Immanuel menatap Khalifah, lalu Abu Nawas. Hari ini aku melihat sesuatu yang jarang. Perdebatan yang tidak melahirkan pemenang, tapi melahirkan pertanyaan baru di dalam diri. Abu Nawas tersenyum. Itulah hadiah terbaik, Romo. Orang yang pulang dengan jawaban mungkin merasa pintar. Orang yang pulang dengan pertanyaan mungkin akan menjadi bijak. Khalifah bangkit sedikit dari singgasananya. Dan istana ini hari ini menjadi saksi bahwa kata-kata bisa menjadi jembatan, bukan hanya tembok. Romo Samuel menunduk sejenak, lalu mengangkat wajahnya. Baik, Abu Nawas. Engkau telah menjawab tentang pengampunan dan tanggung jawab. Sekarang izinkan aku melangkah ke pertanyaan terakhirku. Abu Nawas mengangkat alis, tersenyum tipis. Hamba sudah menyiapkan kepala, Romo. Silakan. Angin berhembus lebih kencang,
tirai berdesir seperti bisikan. Semua yang hadir tahu, babak berikutnya akan menyentuh hal yang paling sensitif. Kepercayaan, kesetiaan, dan pengkhianatan. Medan kata-kata kini siap untuk ujian yang paling tajam. Balairung istana kini terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Suara langkah pelayan yang berlalu di kejauhan terdengar seperti gema kecil di lorong-lorong panjang. Cahaya matahari mulai condong ke barat, menyelinap di antara pilar-pilar dan menciptakan bayangan panjang yang saling berpotongan di lantai marmer. Seolah bayangan itu sendiri sedang berdebat, bertanya, siapa yang berdiri, siapa yang jatuh. Romo Samuel berdiri tegak. Kali ini suaranya tidak lagi lantang, melainkan dalam, seperti orang yang berbicara dari ruang di dadanya sendiri. Abu Nawas, kita telah berbicara tentang arah, kitab, dan tanggung jawab. Sekarang aku ingin berbicara tentang sesuatu yang lebih dekat dengan manusia, kesetiaan dan pengkhianatan. Abu Nawas mengangguk perlahan. Topik itu seperti pintu, Romo. Semua orang ingin percaya bahwa pintunya terkunci dari luar, padahal seringkali kuncinya ada di tangan sendiri. Romo Immanuel menghela napas pelan, seolah tahu pembicaraan ini akan menyentuh sesuatu yang lebih pribadi. Romo Samuel melangkah ke tengah lingkaran. Dalam banyak kisah suci, ada tokoh yang setia hingga akhir, dan ada pula yang mengkhianati. Pertanyaanku sederhana, tapi berat, bagaimana mungkin seseorang yang dekat dengan kebenaran justru menjadi orang yang menjualnya? Hadirin saling pandang. Beberapa menunduk, seolah pertanyaan itu diarahkan kepada mereka juga. Abu Nawas menatap lantai sejenak, lalu mengangkat wajahnya. Wahai Romo, pernahkah engkau melihat kunci dan pintu? Tentu, jawab Romo Samuel. Kalau kunci itu rusak, apakah pintunya yang bersalah? Romo Samuel mengerutkan kening. Tidak. Kuncinya. Abu Nawas mengangguk. Begitu pula manusia. Kedekatan dengan kebenaran tidak menjamin hati selalu terbuka. Kadang yang rusak bukan ajarannya, tapi keinginan di dalam diri. Romo Immanuel menatap Abu Nawas dengan penuh perhatian. Engkau berbicara tentang nafsu dan ambisi. Abu Nawas tersenyum tipis. Dan juga tentang ketakutan, Romo. Banyak pengkhianatan lahir bukan dari kebencian, tapi dari rasa takut kehilangan. Romo Samuel terdiam sejenak. Ia menatap tangannya sendiri, seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Namun, katanya perlahan, jika seseorang mengkhianati, apakah itu berarti semua yang ia pelajari sebelumnya menjadi sia-sia? Abu Nawas mengangkat bahu. Tidak, Romo. Seperti pelita yang jatuh ke tanah. Cahaya itu padam, tapi bukan berarti api tidak pernah ada. Khalifah mengangguk pelan, matanya menyiratkan persetujuan. Romo Samuel melangkah lebih dekat. Lalu bagaimana dengan kepercayaan? Jika seseorang dikhianati, apakah ia harus berhenti mempercayai semua orang? Abu Nawas tersenyum kecil. Hamba pernah membeli keledai di pasar. Penjualnya menipu, keledainya pincang. Apakah itu berarti semua keledai di dunia harus hamba curigai? Beberapa hadirin tertawa pelan. Kepercayaan itu seperti jembatan, lanjut Abu Nawas. Kalau satu papan patah, kita perbaiki. Kita tidak membakar seluruh jembatan dan memutus jalan ke seberang. Romo Immanuel berdiri. Dalam banyak ajaran, pengkhianatan sering menjadi cermin bagi yang setia. Ia menunjukkan betapa mahalnya kesetiaan itu sendiri. Abu Nawas membungkuk hormat. Kata-kata Romo seperti timbangan emas. Sedikit, tapi berat. Romo Samuel menghela napas panjang.
Aku masih bertanya-tanya, Abu Nawas. Jika seseorang yang begitu dekat dengan kebenaran bisa jatuh, apa harapan bagi orang-orang biasa? Abu Nawas tersenyum lembut. Justru disitulah harapannya, Romo. Kalau orang yang dekat bisa jatuh, maka orang yang jatuh bisa bangkit. Ia melangkah ke tengah lingkaran, suaranya mengalun tenang. Hamba pernah melihat anak kecil belajar berjalan. Ia jatuh berkali-kali. Tapi setiap kali ia jatuh, ia belajar di mana harus meletakkan kakinya. Kalau ia tidak pernah jatuh, ia tidak akan pernah benar-benar tahu bagaimana berdiri. Romo Samuel menatap Abu Nawas lama. Bara di matanya kini berubah menjadi cahaya yang lebih lembut, seperti lampu di rumah saat malam. Romo Immanuel tersenyum tipis. Engkau membuat pengkhianatan terdengar bukan sebagai akhir, tapi sebagai pelajaran yang pahit. Abu Nawas mengangguk. Karena hidup, Romo jarang mengajar dengan gula. Ia lebih sering mengajar dengan garam. Khalifah bangkit sedikit dari singgasananya. Hari ini, aku melihat kata-kata menjadi jembatan antara dua tepi. Bukan jembatan batu, tapi jembatan hati. Romo Samuel menunduk sejenak, lalu mengangkat wajahnya. Baik, Abu Nawas. Engkau telah menjawab tentang kesetiaan dan pengkhianatan. Sekarang izinkan aku mengajukan pertanyaan terakhirku. Pertanyaan yang mungkin paling sulit. Abu Nawas tersenyum tipis. Pertanyaan paling sulit biasanya yang paling jujur, Romo. Silakan. Angin berhembus melalui balairung, membawa aroma senja dari luar istana. Tirai berdesir pelan, seperti bisikan yang mengingatkan semua orang bahwa hari hampir berakhir. Di antara kepercayaan dan keraguan, kini tinggal satu medan terakhir. Siapa manusia di hadapan Tuhannya, dan siapa ia di hadapan dirinya sendiri. Senja merayap pelan ke dalam balairung. Cahaya keemasan berubah menjadi jingga lembut yang menempel di pilar-pilar tinggi, membuat bayangan tampak seperti orang-orang yang berdiri berpasangan, satu terang, satu gelap. Udara terasa lebih berat, seolah setiap napas membawa pertanyaan yang belum terjawab. Romo Samuel berdiri di tengah lingkaran. Untuk pertama kalinya sejak perdebatan dimulai, suaranya tidak terdengar menantang, melainkan jujur. Abu Nawas, katanya, kita telah berbicara tentang arah, kitab, tanggung jawab, kesetiaan, dan pengkhianatan. Sekarang aku ingin bertanya tentang hal yang paling dekat dan paling jauh sekaligus, tentang manusia di hadapan Tuhannya. Abu Nawas mengangguk perlahan. Topik itu seperti cermin, Romo. Kita tidak pernah benar-benar siap melihatnya. Romo Immanuel mencondongkan tubuh sedikit ke depan, matanya tajam namun penuh rasa ingin tahu. Romo Samuel melanjutkan. Jika Tuhan Maha mengetahui, jika ia melihat isi hati sebelum kata-kata keluar dari mulut, lalu apa arti semua perdebatan kita hari ini? Apakah manusia hanya sedang berbicara untuk meyakinkan dirinya sendiri? Balairung hening. Bahkan pelayan yang lewat di lorong berhenti sejenak, seolah ikut mendengarkan. Abu Nawas tersenyum tipis. Wahai Romo, hamba akan menjawab dengan pertanyaan. Pernahkah engkau melihat orang berbicara di depan cermin? Romo Samuel mengerutkan kening. Tentu. Ia sedang melihat dirinya sendiri. Benar, kata Abu Nawas. Debat kita hari ini seperti itu. Kita tidak sedang menjelaskan Tuhan kepada Tuhan. Kita sedang menjelaskan diri kita kepada diri kita sendiri. Khalifah mengangguk pelan. Romo Samuel menarik napas. Kalau begitu, apa yang paling penting? Apa yang kita katakan tentang Tuhan, atau apa yang kita lakukan karena percaya kepadanya?
Abu Nawas melangkah ke tengah lingkaran. Ia mengambil kendi kecil berisi air dari sisi ruangan, mengangkatnya tinggi-tinggi. Wahai Romo, lihat air ini. Kalau hamba berkata air ini bersih, tapi hamba tidak mau meminumnya, apakah kata-kata hamba ada artinya? Romo Samuel menggeleng. Begitu pula Iman, lanjut Abu Nawas. Ia bukan hanya tentang apa yang kita ucapkan, tapi tentang apa yang kita jalani. Romo Immanuel tersenyum. Engkau berbicara tentang kesaksian hidup. Abu Nawas mengangguk. Benar, Romo. Lidah bisa berbohong, tangan jarang. Romo Samuel menatap Abu Nawas lama. Namun manusia sering jatuh. Berkali-kali. Jika Tuhan melihat semua itu, mengapa ia masih memberi kesempatan? Abu Nawas menurunkan kendi dan meletakkannya kembali. Hamba pernah melihat seorang tukang tembikar membuat kendi. Berkali-kali tanah liat itu runtuh di tangannya. Tapi ia tidak membuangnya. Ia membentuknya lagi, sampai akhirnya menjadi kendi yang bisa menampung air. Hadirin menghela napas pelan. Kesempatan, lanjut Abu Nawas, adalah tanda bahwa pembentuknya belum selesai bekerja. Romo Samuel tersenyum tipis untuk pertama kalinya sejak lama. Kalau begitu, apa yang seharusnya paling ditakuti manusia? Abu Nawas berpikir sejenak. Bukan hukuman, Romo, tapi menjadi orang yang tidak lagi peduli. Romo Immanuel mengangguk setuju. Karena kepedulian adalah tanda bahwa hati masih hidup. Abu Nawas membungkuk hormat. Kata-kata Romo seperti obor. Tidak besar, tapi cukup untuk menerangi langkah. Romo Samuel menatap lantai, lalu mengangkat wajahnya. Jadi, menurutmu, siapa manusia di hadapan Tuhannya? Abu Nawas tersenyum lembut. Seorang tamu, Romo. Tamu yang diberi waktu singkat di rumah yang indah. Ia boleh mengagumi dindingnya, kursinya, dan jendelanya. Tapi yang akan diingat tuan rumah bukanlah berapa lama ia duduk, melainkan bagaimana ia bersikap. Balairung kembali hening. Beberapa hadirin menunduk, merenung. Khalifah bangkit dari singgasananya. Hari ini, aku tidak melihat pemenang dan yang kalah. Aku melihat orang-orang yang pulang dengan beban yang sama, beban untuk menjadi lebih baik. Romo Immanuel melangkah ke tengah. Abu Nawas, perdebatan ini membuatku ingat satu hal. Kita datang dari jalan yang berbeda, tapi kita berhenti di persimpangan yang sama. Abu Nawas mengangguk. Persimpangan itu bernama nurani, Romo. Semua orang punya, meski tidak semua mau mendengarnya. Romo Samuel menatap Abu Nawas, kali ini tanpa api, tanpa bara, hanya cahaya yang tenang. Terima kasih. Engkau tidak hanya menjawab pertanyaanku. Engkau memberiku pertanyaan baru untuk kubawa pulang. Abu Nawas tersenyum. Itu hadiah terbaik, Romo. Orang yang pulang dengan jawaban merasa selesai. Orang yang pulang dengan pertanyaan baru saja mulai. Angin senja berhembus lembut, tirai berdesir seperti tepuk tangan yang pelan. Semua yang hadir tahu, perdebatan telah mencapai puncaknya. Malam turun perlahan di atas Baghdad. Langit berwarna biru tua, bertabur bintang seperti lampu-lampu kecil yang digantung oleh tangan tak terlihat. Di balairung istana, obor-obor dinyalakan, cahayanya bergetar lembut di dinding, seolah ikut berbisik tentang kata-kata yang baru saja terucap. Romo Immanuel dan Romo Samuel berdiri berdampingan. Wajah mereka tidak lagi tegang, tidak lagi penuh tantangan. Yang tersisa adalah kelelahan yang manis, kelelahan orang-orang yang telah berjalan jauh, bukan dengan kaki,
tetapi dengan pikiran dan hati. Khalifah melangkah maju. Hari ini, kita tidak menimbang siapa yang paling pandai berbicara. Kita menimbang siapa yang paling berani mendengarkan. Ia menoleh kepada Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, engkau datang dengan jubah kusut dan senyum sederhana, tapi pulanglah semua orang dari balairung ini dengan kepala yang lebih rapi dan hati yang lebih lapang. Abu Nawas menggaruk jenggotnya, tersenyum malu-malu. Paduka terlalu memuji. Hamba ini hanya tukang sapu. Kalau balairung terasa bersih, itu karena semua orang mau membuka pintu dan membiarkan angin masuk. Romo Immanuel melangkah mendekat. Abu Nawas, aku datang dari jauh dengan keyakinan yang kukira sudah kuat. Aku pulang dengan keyakinan yang sama, tapi kini disertai kerendahan hati. Abu Nawas membungkuk hormat. Dan hamba belajar, Romo, bahwa kerendahan hati adalah jembatan yang paling mudah dilalui oleh kebenaran. Romo Samuel, yang sejak tadi diam, akhirnya berbicara. Suaranya pelan, namun jelas. Aku datang dengan pertanyaan seperti pedang. Aku pulang dengan pertanyaan seperti pelita. Abu Nawas tersenyum. Pedang bisa melukai, Romo. Pelita bisa menunjukkan jalan. Keduanya tajam, tapi hanya satu yang membuat orang berani melangkah di gelap. Hadirin mengangguk pelan. Beberapa menatap obor-obor di dinding, seolah menemukan makna baru dalam cahaya kecil itu. Khalifah mengangkat tangannya. Wahai tamu dan rakyat Baghdad, ingatlah hari ini. Kita berbeda dalam banyak hal, tapi kita sama dalam satu, kita semua sedang mencari. Abu Nawas melangkah ke tengah balairung untuk terakhir kalinya. Ia menatap satu persatu wajah yang hadir, pengawal, pedagang, pelajar, pejabat, dan tamu dari negeri jauh. Hamba ingin meninggalkan satu pesan kecil, katanya. Kalau kalian membawa batu di tangan, kalian bisa melempar. Kalau kalian membawa pelita di tangan, kalian bisa menerangi. Pilihlah apa yang ingin kalian bawa pulang dari setiap pertemuan. Romo Immanuel tersenyum. Kami akan membawa pelita itu, Abu Nawas. Romo Samuel mengangguk. Dan kami akan menjaga agar apinya tidak padam di perjalanan. Angin malam berhembus, membuat nyala obor menari-nari. Tirai istana berdesir lembut, seperti tepuk tangan alam yang tak terlihat. Rombongan tamu pun berpamitan. Langkah mereka perlahan menghilang di lorong-lorong istana, membawa serta pertanyaan, pemahaman, dan cahaya kecil di dalam diri masing-masing. Abu Nawas menatap langit, melihat bintang-bintang yang berkelip. Lucu ya, Paduka, katanya kepada Khalifah, bintang-bintang itu kecil, tapi cukup untuk membuat orang tersesat menemukan arah. Khalifah tersenyum. Dan kata-katamu hari ini, Abu Nawas, seperti bintang-bintang itu. Abu Nawas tertawa kecil. Kalau begitu, semoga tidak ada yang mencoba memetiknya. Malam pun menutup Baghdad dengan selimut sunyi yang hangat. Dan kisah itu hidup bukan di dinding istana, bukan di lembaran kitab, melainkan di kepala dan hati setiap orang yang pulang. Membawa pelita kecil bernama akal, iman, dan kerendahan hati.